jika ada rencana untuk menambah pemain baru, maka saya pikir tidak ada salahnya. Tapi yang saya baca beritanya kemarin, saya baru baca berita ini kemarin teman-teman, yang sudah rame di hampir semua media digital, bahwa ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa untuk saat ini belum ada rencana penambahan pemain di level senior. Namun tentu yang dia berharap bahwa sang pelatih yaitu Patrick Kluivert bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang sekarang sudah berada di dalam skuad. Dan pada saat saya membaca berita ini, awalnya saya agak kaget loh, kenapa gak ada penambahan pemain? Bukannya sebelumnya ya, yang saya ikuti pemberitaannya, ada begitu banyak rumor yang beredar bahwa kemungkinan akan ada tambahan 3 pemain, mungkin nanti akan ada tambahan 2 pemain. Tapi sekarang pada saat Pak Erick Thohir mengatakan belum ada rencana, bukan artinya tidak ada rencana, tapi untuk saat ini belum ada rencana. Saya pikir ini sebetulnya adalah kabar baik juga. Kenapa kabar baik teman-teman? Karena sekarang kalau kita perhatikan materi pemain di skuad tim nasional Indonesia, sebetulnya sekarang tim nasional Indonesia sudah punya apa yang namanya kedalaman skuad. Kita mulai dulu dari posisi penjaga gawang. Ada Martin Paes, ada Emil Audero. Jika Martin Paes tidak bisa bermain, maka tentu Emil Audero yang akan diberikan kesempatan untuk tampil. Apalagi kita tahu lawan China nanti Martin Paes tidak bisa turun, maka berarti Emil Audero yang akan bermain sebagai starter. Dan seandainya Martin Paes dan juga Emil Audero itu tidak bisa tampil, maka masih ada Hernando Ari yang kita tahu performanya cukup baik juga, karena juga dia adalah penjaga gawang yang syarat berpengalaman, meskipun tentu levelnya berbeda jauh dengan Martin Paes atau juga Emil Audero. Di lini pertahanan sudah ada begitu banyak pemain yang bisa bermain, mulai dari Nathan Choaon, kemudian ada Justin Hubner, ada juga Jordi Amat, ada juga J. Itzes, ada juga Sandy Walsh yang bisa bermain ya di lini pertahanan. Ada juga Kelvin Verdong. Jadi pilihannya sudah banyak. Masih ada juga Shane Patinama yang kita tahu sekarang sudah sulit mendapatkan tempat karena ya persaingannya memang ketat. Kita geser ke tengah sekarang kita sudah punya Joey Pelupessy, luar biasa pemain ini. Pemain yang menurut saya underrated, tidak banyak orang yang membicarakan tentang Joey sebelumnya, tapi dia merupakan pemain yang sangat penting di pertandingan melawan Bahrain. Kemudian kita tahu di sayap juga sudah ada pemain seperti Eliano yang bisa bermain, ada Kevin Dix juga. Dan di depan kalau kita geser sekarang kita sudah punya Oli Romani, kita tahu pemain yang bisa mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Masih ada Rafael Struijk, ada Marcelino Ferdinand yang bisa bermain di depan. Nah tapi bisa juga nanti kalau di depan ini, lini depan ya, kalau mungkin nanti ada pemain yang punya potensi yang baik, bisa juga nanti pemain tersebut akan coba dibicarakan untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Karena ya sebetulnya kalau di depan ini yang saya khawatir, kalau seandainya Oli Romani ini tidak bisa tampil, ya memang masih ada Rafael Struijk, tapi kalau dari segi produktivitas ya tentulah Oli Romani kan lebih baik. Ada Ragnar Orotmangun juga. Jadi sebetulnya pilihannya untuk saat ini banyak, tapi mungkin ke depan, mungkin setelah 2 pertandingan nanti di bulan Juni ya, dan Indonesia bisa terus melaju minimal ke round 4 ya kan. Nah, maka saya pikir bisa juga nanti akan ada rencana untuk penambahan pemain. Tapi saya pikir dengan pemain yang sekarang ada juga, sebetulnya ini juga sudah cukup baik bagi Patrick Kluivert, karena tentu dia sudah bisa melihat performa dari para pemain dalam 2 pertandingan terakhir ini sudah lebih dari cukup. Artinya dia sudah bisa melihat apa kelemahan di pertandingan melawan Australia, apa yang menjadi kekuatan dari timnas kita yaitu counter attack, sehingga itu yang dia pakai di pertandingan melawan Bahrain dan itu berhasil.